semuanya tepuk tangan sekali. Bisa? Oke, cek. Masih belum kompak, masih cek. Cek. Kalau Kak Ucon bilang bung, tangannya seperti ini dipukulkan pada paha masing-masing. Jangan nyasar ke paha tetangga. Oke, bung. Sekarang ujiannya semakin susah. Kak Ucon mencampurkan antara cek dan bung. Siap? Konsentrasi. Cek, bung. Nanti dulu. Kak Ucon dulu baru teman-teman. Cek, bung. Cek, bung. Bung, cek. Bung, cek. Cek, bung. Cek, bung. Bung, cek. Bung, cek. Cek, bung. Cek, bung. Bung, cek. Bung, cek. Cek, bung. Tepuk tangan buat kalian semua. Alhamdulillah, semuanya konsentrasi, semuanya kompak. Kak Ucon, selain ditemani sama Kang Brian, juga ditemani adik Kak Ucon, namanya Ulil. Siapa namanya? Sekarang kita panggil bersama-sama. Ulil. Sebentar. Mungkin nggak kedengaran. Coba dipanggil lebih keras. Ulil. Tetap tenang, duduk. Kak Ucon jemput Ulil sebentar ya, oke? Ulil, bangun Ulil. Teman-teman, yang namanya Ulil sebenarnya ini. Kak Ucon pencet dulu tombolnya. Sekarang panggil sekali lagi bersama-sama. Kak Ucon dulu, baru teman-teman semua. Ulil. Perkenalkan, ini yang bernama Ulil. Hai. La. Kepanjangan Mas A. Ulil. Iya Kak Ucon. Sekarang kasih salam buat teman-teman di sini. Oke. Assalamualaikum. Ulil, salam itu yang lengkap. Salam itu juga doa, artinya semoga keselamatan buat kamu semua. Kalau kum gak ada artinya. Paham gak? Yakin? Lengkap? Oke. Assalamualaikum. Masuk. Kan udah di sini kok masuk. Udah. Tirukan Kak Ucon. Assalamu.
Terus. Salamnya yang ditirukan, bukan terus. Susah amat ya. Iya, kamu yang susah. Oke, tirukan yang lengkap. Salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Perkenalkan, ini namanya Ucon. Samping Kak Ucon bernama Ucon. Salah. Ucon ini. Mohon maaf, Ucon yang ini samping Kak Ucon bernama Ucon. Salah. Dengerin, nama kamu Ulil. Bisa? Siapa? Ulil. Oke, teman-teman, ini Ucon samping Kak Ucon bernama Ucon. Salah. Teman-teman, ini namanya siapa? Samping Kak Ucon namanya siapa? Ulil. Kamu salah dulu. Sekarang Kak Ucon nggak mengenalkan kamu lagi. Ulil. Ngambek. Ulil. Ngambek. Ulil. Udah, nggak usah ngambek. Kenapa? Kok hai? Emang kenapa? Subhanallah. Kenapa? Cantik. Kok kamu tahu cantik? Oke, yang putri di belakang menggunakan jilbab bersih terlihat cantik-cantik. Kalau yang di depan coba Ulil lihat. Astagfirullah. Itu menghina Ulil. Kok astagfirullah, lihat. Yang putri cantik berarti yang putra ganteng, genteng. Ulil itu menghina. Yang putri cantik, yang putra ganteng. Ulil ikutin Kak Ucon. Ganteng, genteng. Gak boleh, itu menghina. Bilang yang putri cantik, yang putra ganteng. Tuh, bener. Sekarang sebelum Kak Ucon mulai bercerita, Ulil minta maaf karena sudah menghina, mengolok-olok. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Sekarang minta maaf sama santri-santri putra, murid-murid yang putra. Silahkan. Sekarang Ulil. Sekarang ikutin Kak Ucon. Kakak, kaki. Kok menghina lagi? Teman-teman, minta maaf ya. Saya maafin. Berarti Kak Ucon yang minta maaf. Sekarang Ulil, teman-teman, maaf. Baik. Ulil ikut Kak Ucon. Hari ini katanya mau menghibur teman-teman di sini sebelum sebelum Kak Ucon mulai. Seneng, tapi nggak usah melonjak-lonjak. Ulil akan menghibur sebelum Kak Ucon mulai bercerita. Siap? Kita nyanyi bersama-sama. Oke. Pelangi merah, kuning, hijau, langit yang biru. Ternyata Ulil mengganggu Kak Ucon. Sekarang Kak Ucon akan mulai bercerita. Tapi Ulil Kak Ucon tidurkan dulu ya, oke?
Ulil, Ya. kamu istirahat dulu ya. Kak Ucon mau bercerita. Ya. Sekarang lihat jari Kak Ucon. Hitungan ketiga, Ulil akan hitungan ketiga, lihat sini. Kenapa Ya. dari tadi kamu melihat ke sana? Ada teman kamu. Sekarang konsentrasi. Hitungan ketiga, Ulil akan tidur nyenyak. Satu, dua, tiga, tidur. Ulil sudah tidur. Jadi saat Kak Ucon nanti bercerita, Ulil tidak akan mengganggu Kak Ucon lagi. Kenapa? Kenapa? Gak kedengaran. Siapa? Tidur kok. Sengaja Ulil Kak Ucon tidurkan biar tidak mengganggu saat apa? Mana? Gak ada. Yang mana? Sebentar. Ulil ternyata masih bangun. Oke. Dikit. Oke, Kak Ucon taruh dulu. Ulil sudah tidur. Sekarang yuk tebak-tebakan. Ini suara binatang apa? Binatangnya besar. Suaranya berwibawa. Apa? Betul, sapi. Hei, binatang ini ada di hutan yang sangat lebat. Kalau malam bersuara sangat mengerikan. Binatang apa? Binatang apa? Betul, serigala. Ketebak semuanya. Dulu pernah viral. Keterampilan menirukan alat musik dengan mulut namanya beatbox. Ada yang bisa beatbox? Ada? Oke, kalau enggak sekarang Kak Ucon ajarin. Ini jari apa? Ini jari apa? Antara jempol dan telunjuk ada selaput yang tipis. Tempelkan mulut sambil bilang bisa? Suara drum bisa? Oke, kalau tidak bisa, cukup ke depan ke belakang, nanti suaranya berbeda. Suara apa? Betul, helikopter. Bisa? Masih nggak bisa. Kalau tidak bisa, cukup tempelkan bibir sambil bilang Suara apa? Betul, mobil balap Formula One. Kali ini Kak Ucon tidak akan bercerita tentang mobil balap, helikopter ataupun suara serigala. Kak Ucon akan bercerita satu binatang yang suaranya seperti ini.
seekor kuda perang dipacu ke kota Madinah. Kota mana? Iya, iya. Kuda perang dihentikan dan si penunggang segera turun dari atas kuda. Perkenalkan, saya penunggang kuda perang. Nama saya Datur, panglima pasukan musuh yang akan menghancurkan pasukan Islam. Takut kan? Enggak takut. Takut kan? Sebentar. Kaucan akan menirukan Datur yang lebih menakutkan. Nunggu ya. Saya Datur, panglima perang yang akan menghancurkan pasukan Islam. Takut kan? Takut! Takut! Takut, takut! Takut, takut, takut! Ini yang ngobrol sama takut, Iya Datur. Takut tuh. Takut ya. Takut. Takut. Takut atuh. Takut enggak? Ceritanya jadi salah. Harusnya nggak takut, jadi nggak jadi dulu ya. Kaucan tidak bisa menirukan Datur yang menakutkan. Tapi yang sebenarnya Datur badannya memang besar, wajahnya menakutkan, dan perilakunya sangat kejam. Hari itu Datur mendapat tugas rahasia untuk menyusup ke kota Madinah dan menangkap Rasulullah atau membunuh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya harus segera berangkat ke kota Madinah. Nanti dulu, kudanya belum minum. Sebentar. Sudah minum belum? Sudah minum belum? Sudah minum belum? Belum. Sudah minum belum? Belum. Sudah minum belum? Udah.
kota Madinah. Suasana sangat senyap sore hari itu. Minta duitnya. Sementara itu, di kota Madinah sore hari itu suasana sangat lengang. Angin berhembus pelan-pelan. Gitaru. Di masjid yang kecil di pusat kota Madinah. Sore itu sang Rasul sedang mengajar para sahabat yang duduk di sekeliling Rasulullah. Agama Islam diajarkan kepada para sahabat dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. Sehingga para sahabat pun paham tentang agama Saat matahari semakin condong ke barat, menandakan hari semakin senja, pengajaran yang diadakan Rasulullah di masjid pun selesai. Dan para sahabat pun pulang ke rumah masing-masing, membuka pintu masjid. Sendiri di masjid, dan segera sang Rasul pun keluar dari masjid, berjalan perlahan dan tepat di bawah pohon kurma di samping masjid. Rasulullah beristirahat. Karena angin berhembus dengan nyaman, tanpa disadari Rasulullah tertidur. Saat itulah sepasang mata memperhatikan Rasulullah, mulai keluar dari masjid sampai tertidur di bawah pohon kurma. Lihat, Muhammad tertidur. Tidak ada sahabat yang mengawal Muhammad, termasuk Umar bin Khattab sudah pulang ke rumah. Waktunya saya menangkap Muhammad. Teman-teman paham yang barusan berbicara kasar tadi siapa? Betul, Dakfur yang kemarin mengendarai kuda perang. Hari itu Dakfur sudah ada di kota Madinah, bahkan berdiri tidak jauh dari Rasulullah. Dakfur pun segera mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Dakfur segera mendekati Rasulullah. Lihat, saya menang. Ujung pedang saya sudah menempel di dada Muhammad. Kuda-kuda saya sangat kuat dan Muhammad dalam keadaan tertidur. Tapi pantas buat saya, seorang jagoan, membunuh musuh dalam keadaan tidur. Saya harus membangunkan. Muhammad! Bangun Muhammad! Bangun Muhammad! Bangun! Bangun atuh! Bangun!
kalau musuh-musuh Daktur dihadapi pasti ketakutan. Kenapa kali ini musuh bebuyutan yang bernama Nabi Muhammad justru tidak takut? Saya harus segera membentak Muhammad lebih keras. Muhammad, sebentar lagi nyawa kamu melayang. Ujung pedang sudah ada di dada. Sekarang, siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang saya? Siapa? 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 Dibentak sedemikian rupa, ternyata Rasulullah kembali lagi tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Rasulullah tidak merasa takut sama sekali. Justru Rasulullah menjawab dengan penuh keyakinan, Allah yang menolong saya. Teman-teman bisa menirukan Kak Ucon bersama-sama. Allah yang menolong saya. Allah yang menolong saya. Allah yang menolong saya. Allah yang menolong saya. Siapa yang menolong kalian dari pedang ini? Allah. Siapa yang menolong kalian ketika ada bahaya mendekati kalian? Allah. Siapa yang akan menolong kalian ketika ada musibah mengancam kalian? Allah. Siapa yang akan menolong kalian semua ketika dalam hidup ini kalian jatuh sejatuh-jatuhnya? Allah. Ketika Daktur mendengar jawaban Rasulullah yang sangat yakin, seperti kalian menjawab dengan penuh keyakinan kalau Allah yang akan menolong, tiba-tiba tubuh Daktur menjadi gemetar. Tubuh yang kuat saat itu menjadi lemas dan tangan Daktur tidak terkendali. Pedang di tangan Daktur pun tiba-tiba terjatuh. Rasulullah segera bangkit, mengambil pedang Daktur yang jatuh, dan dengan pedang terhunus, gantian Rasulullah menodongkan kepada Daktur. Daktur, sekarang siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang kamu sendiri? Muhammad, pedang ini jangan ditodongkan ke dada saya, Muhammad. Ini tajam banget, Muhammad. Nggak ada yang bisa menolong saya kecuali kamu, Muhammad. Maafkan saya, Muhammad. Daktur saat itu di puncak ketakutan. Belum lama dia akan membunuh Rasulullah. Hanya hitungan menit gantian Rasulullah menodongkan pedang yang sama ke dada Daktur. Tidak ada yang bisa dilakukan Daktur kecuali pasrah. Matanya dipejamkan rapat-rapat menunggu musuhnya membalas dendam. Ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada benda tajam yang melukai dadanya. Tidak ada pedang yang menusuk dadanya. Daktur pun penasaran. Ketika Daktur menoleh ke arah Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah ternyata tidak lagi menodongkan pedang ke arah Daktur. Rasulullah ternyata memaafkan. Apa? Kurang kompak. Memaafkan. Maafkan. Rasulullah mengembalikan pedang dengan kedua tangannya.
selama ini mau saya bunuh, mau saya tangkap, ternyata berakhlak sangat mulia, mau memaafkan selembar nyawa saya. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Muhammad. Sekarang saksikan ya Muhammad. La ilaha Muhammadur. Saat itu juga dengan kemuliaan hati Rasulullah, akhlak Rasulullah yang bagus, mau memaafkan musuh. Bakur yang sebelumnya menjadi musuh menjadi sahabat Rasulullah, yang sebelumnya memusuhi pasukan Islam. Sejak saat itu Daktur menjadi tameng pasukan Islam. Alhamdulillah. Ada 3 pesan dari cerita Kak Uson kali ini. Pertama, kalau kalian beragama Islam, yakinlah Allah akan menolong kalian kapanpun kalian inginkan. Yakin atau tidak? Yang menjawab masih belum yakin, kurang kompak. Yakin atau tidak? Yakin gak kalian kalau Allah Maha dekat akan menolong kalian saat kalian membutuhkan? Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Syaratnya satu. Ketika Allah mendekat, kalian jangan menjauh. Dekati Allah dengan memperbaiki ibadah kalian, terutama sholat. Dalam agama Islam, sholat seperti tiang agama. Lihat gedung-gedung di sekitar kalian, sangat megah. Tapi bayangkan kalau gedung-gedung yang megah ini tidak didukung oleh tiang-tiang yang kuat, bakalan rubuh, hancur. Kalau kalian beragama Islam justru melupakan sholat, kalian rubuh, hancur seperti gedung di sekitar kalian. Sepintar apapun kalian, sesoleh apapun kalian, sedermawan apapun kalian, ketika kalian lupa sholat, pura-pura sehingga sholatnya selalu akhir, bahkan kalau sengaja kalian meninggalkan sholat, kalian seperti orang yang tidak beragama. Jangan pernah dengan alasan apapun kalian sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua, Rasulullah adalah panutan kita. Kalau Rasulullah bersalah, akan meminta maaf. Kalau ada orang lain bersalah, Rasulullah mau memaafkan. Coba semuanya lihat ke depan. Ini apa namanya? Kertas ini mulus. Kalau kalian umat Rasulullah tapi di sekolah ini masih suka mengejek teman, lihat seperti kertas. Kalian sekali mengejek, 2 kali mengolok-olok teman, 3 kali kalian bertengkar dengan teman. Kalian membenci teman dengan mengajak teman-teman kalian, memusuhi teman kalian, kalian membuli teman kalian. Lihat, teman yang kalian ejek seperti ini, hatinya hancur. Ketika kalian sadar, kalian memaafkan, kalian minta maaf. Teman, saya kemarin mengolok, maafkan saya. Dijawab iya, saya maafkan. Ada lagi yang satu lagi, mohon maaf kemarin saya menjambak rambut kalian. Saya minta maaf, iya, saya memaafkan. Mohon maaf kemarin saya memukul kamu.
Apakah kertas ini masih terlihat normal? Meskipun ini tadi Kak Ucon tidak sengaja menyobek, kalau ini kita rapatkan kembali, teman kalian sudah memaafkan. Apakah perasaan teman kalian, apakah hati teman kalian sudah mulus seperti semula? Teman-teman, ikuti petunjuk Rasulullah. Setelah di sini tidak lama, hanya hitungan tahun, daripada kalian mengukir sakit hati yang tidak terlupakan seumur hidup, lebih baik kalian mengukir kebaikan di hati teman kalian. Hindari bullying, hindari kata-kata kasar, hindari cemoohan kepada teman, hindari bertengkar. Alangkah nyamannya kalian belajar dengan teman-teman, dengan saudara, saling mendukung, saling kerjasama, belajar bersama. Yang ketiga, yakinlah Allah menciptakan kalian semua dengan sempurna. Apa? Mohon maaf, di sini ada nggak yang salah produksi? Allah harusnya menciptakan kalian hidung di depan, tapi ada nggak yang Allah salah menempatkan hidung di belakang? Ada? Tidak ada, karena Allah Maha Sempurna dan Allah melengkapi kesempurnaan tadi dengan akal. Dengan akalah kalian bisa menjadi apapun yang kalian cita-citakan. Sebentar, siapa yang ingin menjadi dokter angkat tangan? Kak Ucon ingin tahu, yakinlah kalau kalian dikaruniai akal yang sempurna oleh Allah, kalian bercita-cita apapun boleh. Siapa ingin menjadi dokter angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah, di depan Kak Ucon ternyata banyak dokter yang akan menjadi seorang dokter yang soleh dan soleha. Siapa yang ingin menjadi seorang ajengan yang mempunyai pesantren besar, yang mempunyai banyak santri? Angkat tangan. Ajengan atau seorang kiai? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Ketika kalian menghina teman kalian, ketika mempunyai cita-cita yang tinggi, berarti kalian menghina Allah. Kenapa? Karena teman kalian dan kalian sendiri diciptakan Allah dengan sempurna. Siapa yang ingin menjadi seorang pengusaha sukses, yang banyak zakatnya, banyak amalnya, membantu fakir miskin, membantu pendirian masjid, juga membantu pendirian madrasah? Angkat tangan. Allahu Akbar. 500. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Kamu coba, ternyata kalian mempunyai tujuan hidup, salah satunya cita-cita yang mulia. Tapi ingat, di zaman Rasulullah juga ada sahabat yang menjadi pengusaha sukses, namanya Alqamah. Siapa namanya? Alqamah orang yang soleh, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, dan Alqamah menjadi salah satu makmum di belakang Rasulullah. Tapi sayang, di puncak kesuksesan Alqamah, justru Alqamah mengabaikan, melupakan kedua orang tuanya, terutama bunda. Saat mohon tundukkan kepala kalian. Yang di belakang menciptakan kalian dengan sempurna, dan Allah melengkapi kesempurnaan tadi dengan akal. Dengan akal kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Menjadi seorang dokter bisa,
menjadi seorang ajengan atau kiai bisa. Bahkan kalian ingin menjadi pengusaha sukses, bahkan seorang presiden pun peluang kalian sama dengan orang-orang yang lain. Kalian bisa. Tapi jangan pernah kalian mengikuti jejak Alqomah yang di puncak kesuksesannya justru melupakan bunda. Bunda yang mengandung kalian 9 bulan. Saat itu bunda berjalan kesulitan, duduk pun kesulitan, dan tidur pun tidak pernah nyaman. Tapi ketika kalian lahir, itu pertaruhan antara hidup dan mati, bercampur antara keringat, darah, dan air mata, dan itu sangat menyakitkan. Namun, meskipun bunda berdarah-darah saat mendengar tangisan kalian, bundalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Alhamdulillah, anakku sudah lahir. Masya Allah, anak yang soleh, anak yang solehah. Bundalah yang pertama kali membelai jemari kalian yang kecil, membuka satu demi satu, dan mengusap dengan penuh kasih sayang. Dan saat itulah kalian setiap hari diguyur oleh bunda dengan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Saat tengah malam kalian terbangun, yang pertama kali mendekati kalian tidak ada orang kecuali bunda. Ya, bundalah yang pertama kali mendekati kalian. Bunda pula yang membersihkan kotoran kalian, membersihkan air kencing kalian, mengganti popok yang kotor dengan popok yang lebih bersih. Meskipun saat itu bunda tubuhnya sudah merasa lelah, merasa capek, tapi bunda masih meluangkan waktu menimang kalian kembali untuk tidur dengan nyenyak sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau selawat kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, tidur ya nak, sudah malam. Balik makosidana. Ketika memastikan kalian sudah tidur, barulah kalian ditaruh di tempat tidur. Saat kalian tumbuh semakin besar, bundalah yang menyuapi kalian langsung ke mulut kalian. Bukan hanya 3 suap, 4 suap. Kalau kalian mau menghitung ratusan suap yang dilakukan oleh bunda, nasi langsung disuapkan ke mulut